Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan pengajian tafsir Quran. Akan kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man aqlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Wa man azlamu, wa dan man siapakah? Azlamu yang lebih zalim. Kata-kata zalim azlam, yang lebih zalim. Jadi kalau ada kata-kata waman azlamu, siapakah yang lebih zalim, siapakah yang lebih jahat, itu artinya tidak ada yang lebih zalim. Nah, itu artinya tidak ada yang lebih zalim mimman mana'a masajidallah. Min dari man orang, mana'a melarang, masajidallah kepada masjid Allah, dari orang yang melarang pada masjid Allah, ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ayyuzkara fiha ismuhu, yaitu untuk menyebut nama Allah di dalamnya. Yuzkara itu artinya disebut, fiha padanya, pada masjid itu, ismuhu nama Allah. Jadi tidak ada yang lebih zalim dari orang yang melarang masjid yang dipergunakan untuk menyebut nama Allah. Wasa'a fi kharabiha, dan dia berusaha fi kharabiha untuk merobohkannya. Kharab itu artinya roboh. Nah, jadi kalau ada orang yang selalu melarang untuk menyebut nama Allah di dalam masjid, melarang orang sholat dalam masjid, melarang orang belajar Quran dalam masjid, melarang zikir, tasbih dan lain-lain sebagainya, dilarang di dalam masjid. Pokoknya membicarakan hal-hal yang baik, membicarakan masalah ekonomi di dalam masjid dilarang, membicarakan masalah politik dilarang. Nah, padahal Nabi dulu di masjid itu semuanya dibicarakan di dalam masjid. Apa saja yang berkaitan berkaitan dengan kehidupan dunia ataupun berkaitan dengan kehidupan akhirat, itu dibicarakan di dalam masjid. Nah, kemudian ada yang melarang. Tidak ada yang lebih zalim daripada itu, kata Allah.
Wasa'a fi kharabiha, dan dia juga berusaha untuk meruntuh. Pernah Rasul Romawi ingin meruntuhkan Masjidil Aqsa, tetapi karena umat Islam kuat, dia tidak bisa meruntuhkan. Termasuk juga orang yang ingin meruntuhkan masjid itu orang yang melarang, menghalang-halangi untuk membangun masjid. Kalau ada orang yang menghalang-halangi untuk membangun masjid, sama dengan meruntuh masjid. Padahal orang tidak minta uang, tidak meminta biaya kepadanya, cuma dia menghalang-halangi di situ, tidak boleh bangun masjid. Itu misalnya. Kalau ingin bangun masjid harus ada tanah wakaf, harus lengkap surat-surat wakafnya, macam-macam lah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang melarang untuk menaikkan salat beribadah di dalam masjid, kemudian ada orang yang ingin meruntuhkan masjid, melarang untuk membangun masjid, itu disebut di dalam Quran itu orang yang paling zalim. Waman azlam, tidak ada orang yang lebih zalim daripada itu. Kenapa dikatakan zalim? Karena melarang orang untuk melaksanakan syiar Islam. Melarang melaksanakan syiar Islam. Lalu kata Allah, orang yang seperti itu, ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidaklah ada bagi mereka untuk masuk ke dalam masjid itu kecuali dalam keadaan takut. Karena pernah diancam oleh umat Islam, kalau kalian melarang-larang kami masuk masjid, misalnya Masjidil Haram, kami akan menyerang kalian, kami akan membunuh kalian. Jadi tidak ada lagi yang mampu orang-orang musyrik itu masuk kepada masjid kecuali dalam keadaan takut. Dan ini juga ayat ini, walaupun ini kalimat berita, tapi maknanya perintah. Khabar maknanya amar. Jadi kalau kalian melarang-larang kami untuk masuk ke dalam masjid, untuk menyebut Allah dalam masjid, melarang membangun masjid, kami akan berjihad. Kami akan memerangi kalian. Diperintah oleh Allah untuk menegakkan syiar Islam. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia ini adalah kehinaan. Jadi orang-orang yang suka menghalang-halang ibadah dalam masjid itu adalah kehinaan di sisi Allah. Walahum fil akhirati azabun azim, dan bagi mereka nanti di akhirat akan mendapat azab yang besar, azab yang lebih dahsyat lagi daripada di dunia. Jadi orang-orang itu sama dengan orang kafir, akan diberi dua siksaan oleh Allah. Yang pertama siksaan di dunia, dan yang kedua siksaan di akhirat. Walillahil masyriq wal maghrib, dan lillahi milik Allah, al masyriqu timur, wal maghribu barat. Milik Allah lah timur dan barat. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ainama, kemana saja artinya. Fa ainama, maka kemana saja, tuwallu, kamu menghadap atau kamu berpaling, fasamma wajhullah, maka di sana ada wajah Allah. Kemana saja kita menghadap, di sana ada wajah Allah. Kita dilihat oleh Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di dalam surah Al-A'raf, Allah itu selalu bersama kamu, aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Innallaha wasi'un alim. Inna, sesungguhnya Allah
wasi'un, maha luas, alim, maha mengetahui. Luas itu maha luas kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Alim, maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, soal ini, ayat ini berkaitan dengan para sahabat baru pulang dari peperangan, dari medan perang. Di tengah jalan, hari sudah malam, ingin sholat isya. Kata yang satu menghadap ke arah kiblat itu ke utara, ke daerah utara. Kata yang lain, oh tidak, ke daerah ini, ke daerah selatan. Jadi kalau di Arab itu kan ada kemungkinan kiblat itu sebelah utara, kalau kita berada di sebelah selatan. Ada kemungkinan sebelah selatan kalau kita berada di sebelah utara. Jadi berbeda pendapat lah malam itu. Yang penting salat juga. Ada yang mengatakan salat menghadap ke selatan, ya ke situlah. Setelah pagi hari tidak ada yang betul, kedua-duanya salah. Jadi dikadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah kami macam ini. Tadi malam ada yang mengatakan ke utara, ada yang ke selatan. Bagaimana itu salat kami? Rasulullah tenang saja karena tidak bisa menjawab. Turunlah ayat ini. Walillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah timur dan barat. Ya, timur ujungnya, barat pangkalnya. Jadi pangkal dan ujung dunia ini milik Allah. Wa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Jadi tidak diulang lagi salatnya. Kalaupun salah dari malam, tidak diulang lagi salatnya. Setelah turun ayat ini. Inilah sebab-sebab turunnya ayat yang satu ini. Lanjutkan. Wa qalu ittakhadallahu walada. Berkata mereka, orang-orang musyrik, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi Nasrani mengatakan, qalu, mereka berkata. Apa kata mereka? Ittakhadallahu walada. Ittakhadha, telah mengambil. Allah, ya Allah, zatnya Allah. Waladan, anak. Allah telah mengambil anak. Itu maksudnya Allah beranak. Kata orang-orang Yahudi Nasrani, Allah itu beranak. Kalau kata orang Yahudi, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah. Itu di ayat lain. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih anak Allah. Jadi kedua-dua Yahudi Nasrani itu mengatakan Allah punya anak. Jadi kalau Allah punya anak, punya rencana dia. Kalau Allah tidak, Tuhan Allah itu tidak ada lagi, akan dilanjutkan oleh anaknya. Perjuangan akan dilanjutkan oleh anaknya. Itulah pengertiannya. Anak itu maksudnya punya rencana lain. Lalu dijawab oleh Allah, Subhanallah, Maha suci Allah, Subhanahu, ya, Subhanahu, Maha suci Allah daripada beranak. Allah itu tidak beranak. Tadi di atas sudah disebutkan. Kemudian diulang lagi. Ballahu ma fis samawati. Tetapi lahu, miliknya Allah. Ma fis samawati, apa yang ada di langit, wal ardi, dan ada di bumi. Jadi apa saja yang ada di langit, di bumi, itu adalah milik Allah semuanya. Allah tidak butuh kepada anak, tidak butuh kepada kekayaan. Semua yang ada ini Allah yang punya. Jadi tidak perlu butuh kepada bantuan
anak untuk membantunya. Kullun lahu qanitun, semuanya mereka adalah orang-orang yang tunduk. Qanitun itu artinya tunduk, orang-orang yang tunduk kepada Allah. Apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah, termasuk manusia kita ini. Kalau kita mendapat musibah, datang bencana, disuruh doa qunut namanya, qanitun, supaya nampak ketundukan kita kepada Allah, kan disuruh doa qunut. Di dalam doa qunut itu ada dibaca, Allahumma kshif anna minal bala'i wal waba'i wa virus corona ma la yakshifuhu ghairuk. Dia anjurkan kita doa itu dulu waktu musim virus corona. Ya Tuhan, Engkau Allahumma kshif anna, hilangkanlah daripada kami bala musibah, kekejian virus corona yang tidak ada bisa menghilangkannya kecuali Engkau. Jadi kalau bunyi itu doa kita, itu namanya doa qunut, doa rasa tunduk kita kepada Allah. Ma la yakshifuhu ghairuk, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Engkau. Kami ini tunduk kepada Engkau. Disebutlah doa itu namanya doa qunut. Jadi orang yang berdoa seperti itu namanya qanitun. Qul lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah. Sampai di situ kita ulang lagi. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang ke dalam masjid Allah untuk disebut namanya di masjid itu, dan dia berusaha untuk merobohkannya. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak ada baginya untuk masuk ke dalam masjid kecuali dalam keadaan takut. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Bagi mereka di dunia akan mendapat kehinaan, dan bagi mereka di akhirat nanti akan mendapat azab yang besar. Walillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana saja kamu berpaling, kamu menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas kekuasaannya, lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Wa qalu ittakhadallahu walada, dan mereka berkata Allah telah mengambil anak. Subhana, Maha suci Allah dari mengambil anak. Ballahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ballahu ma fis samawati wal ardh. Tetapi bagi Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun, semuanya kepada Allah mereka itu tunduk. Demikianlah Bapak Ibu sudah ada bisa kita pahami. Untuk lebih mantap, mari kita baca bergantian. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم